Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita awali dengan memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang alhamdulillah di siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tidak lain tujuannya kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita yang indah akhlaknya, yang bagus budi pekertinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih setia istiqomah dalam ajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap hari kita berjuang bagaimana caranya iman dan takwa menjadi modal yang paling utama mengalahkan segala-galanya. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya harta berlimpah, tidak ada gunanya mobil yang kita dambah-dambakan, tidak ada gunanya rumah yang begitu sangat mewah yang kita miliki, karena bekal sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah Anda, kata Allah, karena sebaik-baiknya bekal di sisiku tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di kesibukan kita sehari-hari dalam mencari nafkah, berjuang cari nafkah untuk keluarga, agar senantiasa kita tidak melupakan untuk selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani perintah Allah, sekaligus kita berusaha untuk dapat mencegah diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sering berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa hidup bahagia di dunia dan juga selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan begitu indahnya kepada hambanya yang beriman. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, dengan tegas Allah manggil kita dengan kalimat yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipanggil dalam ayat ini. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, jaga, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Allah memberikan pesannya kepada hambanya yang beriman agar senantiasa menjaga dirinya, agar senantiasa berupaya berjuang agar dirinya menjadi orang yang soleh, berjuang agar dirinya menjadi orang yang baik, berjuang agar dirinya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan perintah Allah, dengan menjalani perintah Allah. Dan itulah sebaik-baiknya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan untuk dirinya bisa hidup. Karena tidak lain tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini, siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga dirinya untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu menjalankan amal kebaikan, untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami menjadi dirinya soleh, ketika suami menjadi dirinya baik, ketika seorang pemimpin di rumah tangga mampu menjadikan dirinya soleh di hadapan manusia, menjadikan baik di hadapan manusia, maka inilah yang menjadi bekal terpenting seorang suami agar bisa mendidik, membimbing rumah tangganya, bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah sementara mungkin sebagai seorang suami, pemimpin di rumah tangga yang mampu meninggalkan ibadah, ia tidak mau melaksanakan sholat, ia tidak mau melakukan amal kebaikan, bagaimana ia bisa dicontoh oleh istrinya, bagaimana ia bisa dicontoh oleh anak-anaknya, sementara ia lihat pemimpinnya, sementara ia lihat ayahnya, sementara ia lihat suaminya tidak mampu menjalankan sebagai pemimpin yang baik, tidak mampu menjalankan sebagai pemimpin yang soleh di rumah tangganya. Oleh karena itu Allah memanggil kepada hambanya yang beriman untuk senantiasa menjaga perilaku-perilaku akhlak yang tidak baik, menjaga ibadahnya sehingga dirinya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berpesan tidak hanya untuk diri kita saja. Allah menyampaikan kepada kita semua orang yang beriman, kamu jangan soleh dengan sendirinya, kamu jangan baik dengan sendirinya, akan tetapi wa ahlikum naro, kata Allah, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, engkau jangan soleh dengan sendirinya. Engkau datang ke masjid, engkau datang ke mushola, sementara anak-anakmu sudah akil balik, sementara anak-anakmu telah dewasa, engkau lupakan mereka untuk tidak mengingatkan mereka dalam ibadah. Engkau lupakan mereka, engkau cuekkan mereka untuk urusan agama, untuk urusan akhiratnya. Maka inilah yang akan nanti menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu begitu cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, mengingatkan dalam ayat ini, di samping engkau berjuang untuk menjadi orang yang soleh, berjuang untuk menjadi orang yang baik, berjuang untuk menjadi orang soleh, menjadi orang baik, itu bagus. Akan tetapi merasa dirinya soleh, merasa dirinya paling baik, inilah yang akan menjadikan kehancuran diri kita.
Berjuang bagaimana caranya kita menjadi soleh. Berjuang bagaimana caranya kita menjadi orang baik. Ketika kita mampu menjadikan diri kita berjuang untuk kita belajar bagaimana menjadi orang soleh dan baik, maka jangan lupakan keluarga yang ada di rumah tangga kita. Kita diberikan amanah seorang istri, ajak istri kita untuk ibadah. Ketika istri kita lalai akan sholat, ingatkan dia. Ketika kita jumpai anak-anak kita lalai akan ibadah, kita ingatkan mereka. Jangan sampai kita bosan untuk perihal mengingatkan kebaikan untuk anak istri kita. Karena nanti mereka akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa engkau masukkan diriku ke dalam pintu neraka, sementara ayahku berada di surga? Lantaran ayahku memiliki amal ibadah yang bagus, tidak sepertimu. Dan anaknya pun nanti akan menuntut, ayahku hanya soleh dengan sendiri, ayahku hanya sholat dengan sendirinya, tanpa mengajak anak-anaknya, tanpa mengajak diriku. Maka hari ini ya Allah, kami menuntut balasan kepadamu ya Allah. Dan inilah yang akan menjadikan beban kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bawelnya orang tua kita, maka sering-seringnya marah orang tua kita dahulu. Nak, ngaji kamu nak, nak sholat kamu nak datang ke musola nak, datang ke masjid nak. Sebelum maghrib kita semua telah diajak oleh orang tua kita, nak pegang mic sana di musola, pegang mic sana di masjid, dengungkan baca Al-Quran, dengungkan sholawat. Yang kita sering kali mendengar sebelum maghrib ataupun sebelum azan berkumandang, anak-anak kecil berlomba-lomba memegang mic untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat sekarang ini mungkin telah berkurang dengan adanya dekadensi moral yang saat sekarang ini merajalela. Wajar ayah kita dulu mengingatkan kepada kita, nak sholat kamu nak. Bawel orang tua kita, karena ternyata orang tua kita tujuannya ingin mengajak anak-anaknya, ingin mengajak keluarganya, sekaligus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa masuk surga bersama-sama nanti di akhirat. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan informasi, hati-hati dengan api neraka itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai hamba-hambaku yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijara. Kata Allah, hati-hati kamu dengan api neraka yang bahan bakunya, kata Allah, adalah dari manusia dan bebatuan. Alaiha malaika, yang di dalamnya ada malaikat yang menjaganya. Gilal sidad, ada malaikat yang kasar, ada malaikat yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang malaikat itu penjaga neraka itu dia tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu nggak bisa kamu sogok, nggak bisa kamu suap nantinya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Dan malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hati-hati yang saat sekarang ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki pangkat jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan sehingga ia bisa beli itu hukum, sehingga ia bisa mempermainkan hukum, menzalimi orang lain. Boleh jadi ketika saat di dunia seseorang itu tidak mampu untuk membalaskan kezaliman yang kita lakukan, tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang seperti itu nanti akan menuntut di pengadilan yang maha adil, di pengadilan yang begitu sangat luar biasa, yang tidak akan sanggup kita melawannya. Karena nanti yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita dikunci,
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut-mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangan-tangan kita lah yang akan berbicara, dan kaki kita yang akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita di rumah punya anak, kita di rumah punya istri, bawelnya kita nggak jadi masalah. Cerewetnya kita untuk kita jadikan anak-anak kita soleh dan soleha, istri kita taat kepada Allah, tidak jadi masalah. Biarkan kita dibilang cerewet, biarkan kita dibilang selalu bawel akan ibadah, akan sholat, biarkan saja. Nanti suatu saat hidayah akan datang kepada keluarga kita, anak-anak kita, mereka akan tahu kenapa kita ini bawel akan ibadah, kenapa kita selalu cerewet akan sholat. Karena inilah sepenting-pentingnya amal ibadah yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali nanti dihitung, dihisab yaumul qiyamah adalah sholat kita. Maka perlu kita selalu mengingatkan kepada diri kita pribadi, mengingatkan kepada anak-anak kita, mengingatkan kepada istri kita di rumah. Maka yang hari ini kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Saya sudah bisa ngaji apa belum sebagai suami, sebagai bapak? Kalau seandainya kita merasa diri kita belum bisa ngaji, jangan wariskan kebodohan kita ini kepada anak-anak kita. Kalaulah kita saat sekarang ini belum bisa ngaji dengan bagus berdasarkan ilmu tajwid, maka jangan wariskan ketidakmampuan kita membaca Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Mari kita titipkan anak-anak kita kepada ustadznya. Mari kita titipkan anak-anak kita kepada ustadzahnya. Kita nggak mampu untuk didik mereka bisa membaca Al-Quran dengan bagus, karena kita sibuk untuk mencari nafkah, berjuang mencari nafkah. Tapi harta yang kita miliki, hasil perjuangan mencari nafkah kita, mari kita sisihkan sebagian ini untuk perjuangan amal jariah kita, menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha, menjadikan anak-anak kita pintar untuk membaca Al-Quran. Datangi ustadznya, tes anak-anak kita. Nah, kamu sudah bisa ngaji belum? Coba bapak pengen dengar. Nanti malam panggil anak-anak kita, tes anak-anak kita untuk ngaji. Kalau sekiranya anak-anak kita masih banyak kekurangan dalam membaca Al-Quran, segera titipkan ke guru ngajinya. Titipkan, Ustadz, saya titip anak saya untuk ngaji. Nanti biayanya saya akan bayar. Berapa satu bulannya? Minimal 50.000, ada yang 75.000, ada yang 100.000, tidak lebih dari 300.000 rupiah. Ngaji itu begitu sangat murahnya, tapi investasi amal kebaikan yang begitu sangat luar biasa untuk kedua orang tuanya. Ketika kita meninggal, anak kita lah yang membacakan Al-Quran, anak kita lah yang mengajikan untuk kita, anak kita lah yang membaca doa kepada kita. Miris sekali ketika saya melihat ada seseorang yang begitu kaya, memiliki anak-anaknya disekolahkan ke luar negeri semuanya. Ketika bapaknya meninggal, mereka datang, yang dari luar negeri datang mereka untuk dapat mendoakan kedua orang tuanya. Tapi tidak ketika sholat jenazah. Saya melihat dia, anak-anaknya yang sekolah di luar negeri itu tidak mampu bisa melaksanakan sholat jenazah. Kenapa? Mereka hanya menunggu jenazah keluar di pintu luar masjid dengan memegang payung. Ditanya, kenapa kamu tidak menyolatkan ayahmu? Saya tidak bisa sholat, Ustaz. Kan ikut berjamaah, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengikuti. Ya lantaran kebodohan kami, Ustaz. Inilah yang miris dari kita. Orang tuanya berjuang mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk menyekolahkan anak-anaknya, tapi tidak dibekali dengan bekal agama. Maka merugilah orang tua yang seperti itu. Akan tetapi apapun harta yang kita miliki, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan anak-anak kita sebagai bekal investasi amal jariah untuk orang tuanya. Ketika kita meninggal, anak kita membaca Al-Quran, anak kita ibadah, anak kita mendoakan kita,
terus mengalir pahala itu untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua agar mampu kita mendidik, membimbing keluarga kita agar terbebas dari pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan tujuan kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis salati wassalam ala rasulih faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami, para pahlawan kami, keluarga kami, kaum muslimin wal muslimat semuanya, ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Allah Engkau yang Maha Pembuka rizki, ya Allah. Mudahkanlah rizki kami, ya Allah. Berkahi rizki kami, ya Allah. Lapangkanlah rizki kami, ya Allah, untuk bekal beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum berangkat haji, mudahkan, ya Allah. Di antara kami ada yang belum berangkat umrah, mudahkan, ya Allah, dengan izin darimu, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami, ya Allah, agar kami bisa membimbing keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jika masih banyak keluarga kami, mungkin kami yang masih lalai akan ibadah kepadamu, ya Allah, beri mereka hidayah, beri kami hidayah, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.